Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kumara Gerda Mustika. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengisahkan asal-usul Barongan Blora versi Satip dan Pilot serta versi Dayak Doyok. Kisah ini saya ambil dari buku Barongan Blora Menari di Atas Politik dan Terpaan Zaman karya Bapak Slamet MD. Nah, untuk yang pertama, cerita Barongan Blora versi Satip dan Pilot. Versi cerita Panji ini berlatar belakang pada dua kerajaan, yaitu Kediri dan Jenggolo. Secara garis besar diceritakan Bupati Bantarangin yang bernama Prabu Klono Sewandono jatuh cinta kepada Dewi Sekartaji. Kemudian dia mengutus Gembong Amijoyo, namun di tengah perjalanan bertemu dengan Ki Lurah Noyontoko yang sama-sama ingin melamar Putri Sekartaji untuk kemenakannya, yaitu Satip dan Pilot, atau anak Mbok Tombo, saudara tua dari Ki Lurah Noyontoko. Karena sama-sama ingin memperebutkan Dewi Sekartaji, maka mereka terlibat perkelahian. Noyontoko kalah dalam peristiwa perkelahian, tetapi dengan kecerdasannya ia mampu menipu sang Gembong Amijoyo. Lurah Plosokerep mengatakan bahwa jika Gembong ingin melamar Putri Kediri, harus memilih hari yang baik, yaitu hari Selasa Kliwon, dan membawa tumbuhan suketeki. Dengan senang hati Gembong Amijoyo memberitahu Prabu Klono Sewandono. Namun terjadi malah sebaliknya. Mendapatkan laporan Gembong Amijoyo, Prabu Klono Sewandono marah dan diajarlah Gembong Amijoyo. Prabu Klono Sewandono berangkat sendiri ke Kediri untuk melamar Dewi Sekartaji. Namun yang terjadi di sana ternyata sudah ada Raden Panji dari Jenggolo dan juga Satip bersama Pilot. Atas kebijaksanaan Raja Kediri, maka diadakanlah adon-adon atau sayembara bahwa siapa yang paling sakti akan diangkat sebagai menantunya. Kemenangan ternyata ada di tangan Raden Panji. Dan cerita yang kedua adalah versi Dayak dan Doyok. Perbedaan cerita versi Satip dan Pilot hanya terletak pada kisah perebutan Putri Kediri, yaitu bukan melalui adon-adon, tetapi mengadakan sayembara berupa permintaan sebanyak 3 syarat agar dapat diterima menjadi suaminya. 3 syarat itu yaitu, yang pertama, minta didatangkan 40 pasukan berkuda dan penunggangnya pemuda yang tampan-tampan. Kedua, minta dihadirkan seekor binatang yang berkepala 2. Ketiga, minta diapit oleh 10 putri domas. Ketiga permintaan tadi sebagai syarat yang harus ada saat pernikahannya. Sial bagi Gembong Amijoyo, kedatangannya di Kediri ternyata membuat Raja Kediri menjadi geram karena bentuknya yang tidak enak untuk dilihat.
Raja Kediri yang juga memiliki kesaktian ini akhirnya menyumpah atau menyabda Patih Gembong Amijoyo, utusan Bupati Bantarangan itu, agar wujudnya tetap menakutkan. Maka dia pun tidak dapat berubah wujud lagi sebagaimana asalnya. Karena tidak mungkin dapat memenuhi permintaan Putri Kediri itu, maka Gembong Amijoyo membiarkan rambutnya berkutu dan di atasnya dipelihara seekor burung merak. Merasa tidak dituruti sesuai permintaannya, maka Gembong Amijoyo memilih melawan Raden Panji dan dapat dikalahkan oleh Raden Panji. Akhirnya Raden Panji dapat memberi Sekartaji dengan memenuhi syaratnya, yaitu Gembong Amijoyo yang telah berubah wujud menjadi harimau. Di atas kepalanya berdiam seekor burung merak sebagai syarat binatang berkepala dua, 40 pasukan berkuda, dan 10 putri domas. Itu tadi sedikit kisah cerita Barongan Blora yang saya kutip dari buku Barongan Blora Menari di Atas Politik Terpaan Zaman, karangan Bapak Slamet MD. Sekian tadi sedikit kisah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan atas apa yang saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.